Didukung oleh Pemirsa, PD Perjuangan belakangan tampak makin nakal melempar godaan. Setelah menjajaki Ketua Umum Partai Demokrat AHY, pekan ini giliran Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil yang mendapat kode dari Sekjen PDI Perjuangan. Mengapa PDIP terus mencari sosok bacawa pres dari luar mitra koalisi? Mengapa misalnya tidak menerima saja pinangan P3 yang ingin menjodohkan Ganjar dengan Sandiaga? Emil memang kaya prestasi, memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawa pres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Penuh prestasi, memajukan Jabar dengan karya seni. Itulah puja-puji Sekjen PDIP kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sekaligus sinyal kepastian nama Kang Emil masuk daftar bacawa pres PDI Perjuangan. Namun Ridwan Kamil sendiri tak langsung gede rasa dan menyatakan taat pada kebijakan partainya. Sebagai seorang yang taat pada aturan hidup, saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar, sehingga apapun takdirnya, mudah-mudahan doakan yang terbaik buat semuanya. Kebetulan, pada September mendatang, Kang Emil akan mengakhiri masa jabatan. Pekan ini, di sela sholat Idul Adha, Kang Emil berpamitan kepada puluhan ribu warga. Dan tentunya tadi di Idul Adha saya juga mau menyampaikan pamit sebagai Gubernur Jawa Barat di periode 2018-2023 karena nanti Idul Fitri Idul Adha tahun depan tentunya ada penjabat gubernur baru. Apapun itu kita saling mendoakan dan kita jaga hal-hal baik prestasi Jawa Barat, yang kurang-kurang tentu kita evaluasi untuk kita perbaiki. Sejak awal tahun, Ridwan Kamil resmi mengenakan jaket kuning dengan jabatan Wakil Ketua Umum. Namun Kang Emil masuk Partai Golkar bukan untuk mencari kendaraan politik dalam Pilpres 2024. Pasalnya, Munas 2019 telah mengamanatkan Airlangga Hartarto sebagai capres Partai Golkar. Partai Golkar memutuskan untuk mengusung Pak Airlangga di Pilpres karena saya anggota Golkar, ya artinya saya harus mengamankan itu. Caranya seperti apa, nanti kreativitas yang akan saya bawa tentu akan menjadi jawaban dari hal tersebut. Secara kalkulasi politik, pasangan Ganjar dan Kang Emil sebenarnya cukup cantik. Kang Emil dapat mendongkrak elektabilitas Ganjar yang tidak begitu kuat di Jabar. Timbangannya elektoral, maka perlu dilihat kekuatan dan kelemahan Mas Ganjar sebagai calon pengantin yang sudah diusung oleh PDI Perjuangan ya. Yang pertama, Mas Ganjar itu kuat di Jawa Tengah. Di Jawa Timur unggul, tapi keunggulannya menipis, tinggal 4%. Nah, Mas Ganjar lumayan lemah di Banten, di Jawa Barat, di Sumatera, dan Sulawesi. Dalam Rakernas PDI Perjuangan di awal Juni, ada 10 nama bacawa pres Ganjar Pranowo yang disebut Puan Maharani. Salah satunya Kang Emil. Cawapresan nama kan banyak, sudah 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY. Belakangan, PDIP tampaknya makin nakal dalam melempar godaan. PDIP juga menggoda Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan memasukkan nama AHY dalam daftar bacawa pres Ganjar Pranowo. Puan bahkan meluangkan waktu untuk bertemu langsung dengan AHY pekan lalu. Entah apa maksud dan tujuan manuver politik PDI Perjuangan. Benarkah sebagai upaya mengganggu koalisi pendukung baca pres Anies Baswedan? Sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PDI Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. PDIP juga pasti paham, internal Partai Golkar tengah galau menentukan dukungan dalam Pilpres 2024. Walau hasrat mencapreskan Airlangga masih kuat,
Namun Partai Golkar kesulitan mencari mitra koalisi yang berminat. Partai Golkar baru akan memastikan arah dukungan dalam deklarasi yang dijadwalkan pada Agustus atau September mendatang. Kan di antara dua koalisi ini yang sudah punya calon presiden dan nggak mau ditawar adalah KKIR, yaitu Pak Prabowo. Supaya koalisi besar ini jalan kan harus ada yang mau mengalah. Nah, KIB mau mengalah. Mengalahnya apa? Supaya terbentuk koalisi besar, oke, kita bentuk, tapi wakil presidennya dari KIB. Jika benar, godaan terhadap AHY bertujuan mengganggu koalisi perubahan untuk persatuan, apakah wacana menyandingkan Ganjar dan Kang Emil merupakan upaya membelah Partai Golkar dari dalam? Ada 1, 2, ada 3. Itu yang saya bilang, ya katakan lagi mikir-mikir dulu dah. Tuh bapak-bapak kan diketawain. Lo benar, tapi ya saya bilang ya enggak apa-apa. Mau ikut boleh, enggak ikut ya enggak apa-apa. Yang jadi pertanyaan, mengapa PDIP terus mencari sosok bacawa pres dari luar mitra koalisi? Mengapa PDIP tampak keberatan dengan sosok bacawa pres yang diajukan parpol rekanan? Mengapa pula tak kunjung menerima pinangan P3 yang ingin menjodohkan Ganjar dengan Sandiaga? Bahwa inilah bahagian dari upaya Pak Jokowi untuk memastikan agar semua legacy yang memang multi-year sekarang ini banyak belum selesai itu bisa dilanjutkan, karena itu bahagian dari upaya menerus Indonesia untuk membangun produktivitas nasional pada skala yang panjang.